Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu. Siang, Mbak. Silakan duduk, Bu. Ibu apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, ini dengan Ibu siapa? Ibu F? Ibu F. Ya. Kesini diantar atau sendiri, Bu? Sendiri, Mbak. Soalnya keluarga saya di luar kota. Oh, seperti itu. Selalu berhati-hati ya, Bu, dalam bepergian. Iya, Mbak. Baik, ini pertama kali atau sudah yang kesekian kali Ibu ke Poligizi? Baru pertama kali, Mbak. Nah, baru pertama kali saya akan menjelaskan secara singkat ya, Bu, tentang proses konseling ini. Jadi proses konseling ini nantinya akan membantu Ibu F dalam memecahkan masalah yang sedang dialami oleh Ibu F, dan kita juga akan mencari jalan keluar yang paling mudah dan bisa dilakukan Ibu F setiap harinya. Begitu Ibu. Di sini saya berperan sebagai konselor Ibu yang akan membantu Ibu dan membimbing Ibu ke depannya nanti. Seperti itu. Apakah sudah paham Ibu? Iya, Mbak. Oke. Ibu F ini kesehariannya ngapain ya? Bekerja atau sebagai ibu rumah tangga atau yang lainnya? Saya bekerja, Mbak. Merantau. Oh, merantau. Iya. Ibu F ini bekerja di mana? Saya bekerja sebagai buruh pabrik luar kota. Kalau untuk bekerjanya Bu, intensitasnya biasanya berapa jam sehari? 10 jam bekerja per hari. 10 jam bekerja. Iya, Bu. kira-kira segitu, Mbak. Karena tadi saya juga sudah menjelaskan, bisa kita mulai proses konseling ini Bu? Bisa? Bisa. Oke Bu, ini dari data yang sudah saya terima, Ibu itu memiliki tekanan darah 150/100 air raksa, berat badan Ibu 70 kg dan tinggi badannya 162 cm. Dari data yang sudah saya terima, ini tekanan darah Ibu 150/100 air raksa, berat badan Ibu 70 kg dan tinggi badan 162. Apakah sehari-hari ada keluhan Ibu? Biasanya saya merasa pusing sih, Mbak. Pusing tiba-tiba gitu. Apakah Ibu sudah melakukan pemeriksaan? Sudah, Mbak, tapi di puskesmas terus dikasih obat sama dokter, nggak saya minum. Kenapa Ibu kok tidak diminum? Saya biasanya minum yang herbal ya, Mbak, kan nggak ada kandungan kimianya kayak punya obat dari dokter kan, itu kan ada kandungan kimianya, jadi saya lebih memilih minum yang herbal aja. Kalau dari riwayat keluarga, apakah keluarga Ibu ada yang mengalami atau terkena hipertensi? Nggak ada sih, Mbak, tapi kemarin ayah saya waktu meninggal itu sebelumnya sakit stroke sih. Seperti itu. Dari pola makan Ibu F sendiri itu bagaimana Bu? Saya biasanya makan 2 kali sampai 3 kali sehari ya, Mbak. Tapi kan sarapan saya tuh makanan instan gitu loh, seperti makanan kaleng, sarden, dan kornet. Terus saya skip makan siang karena pekerjaan saya numpuk, dan saya ganti dengan minuman yang bergizi atau makanan lauk nabati gitu biar menambah tenaga bekerja. Biasanya selain makan sarden dan kornet, Ibu mengonsumsinya lauknya apa Bu? Lauk nabati kayak. Selain mengonsumsi kornet dan sarden, Ibu apakah mengonsumsi lauk yang lain? Iya, lauk nabati dan sayuran aja. Nah, kita masuk ke tahap selanjutnya ya Bu. Iya. Karena yang saya terima sudah ada pengukuran antropometri, jadi saya tidak perlu melakukan pengukuran kembali. Saya akan mengukur indeks massa tubuh Ibu. Nah, untuk menunggu Ibu bisa membaca leaflet Ibu dulu ya Bu. Apakah Ibu bisa fokus ke saya kembali? Bisa. Nah, dari data yang sudah saya terima tadi, ini Ibu indeks massa tubuhnya 26,67 Ibu, itu sudah masuk ke kategori overweight atau kelebihan berat badan. Nah, normalnya itu indeks massa tubuh 18,5 sampai 22,9 Bu. Jadi Ibu sudah ke kategori overweight ya. Untuk
tekanan darah tadi ibu kan 150 per 100 air raksa, itu juga sangat tinggi bu, karena normalnya itu 120 per 100 air raksa, seperti itu. Jadi dari pengukuran ini dapat disimpulkan bahwa ibu mengalami overweight atau kelebihan berat badan dan hipertensi. Nah, untuk sebabnya sendiri itu dari pola konsumsi ibu tadi. Ibu juga sudah bekerja 10 jam per hari, terus istirahat tidak teratur, konsumsi ibu juga sering makan makanan yang berkaleng, terus minuman berenergi gitu bu. Kenapa saya bisa mengalami kelebihan berat badan ya Mbak? Padahal kan saya udah makannya tuh nggak teratur, maksudnya sedikit dan tidak beraktivitas yang berat. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ibu kan sering mengkonsumsi makanan berkaleng kayak sarden, kornet. Nah, itu tuh tinggi natrium ibu, karena mereka ada bahan pengawetnya juga. Terus ibu juga sering mengonsumsi minuman berenergi. Nah, minuman berenergi ini biasanya tinggi gula bu, minyak lainnya saja yang tinggi energi, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ibu juga jarang berolahraga, terus aktivitasnya berat namun jarang berolahraga, jadi massa otot ibu itu tidak terbentuk, seperti itu ibu. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan ya Mbak untuk mengurangi berat badan dan hipertensi? Nah, untuk itu tadi ibu kan sudah makannya udah ada nasi, sayur, dan lauk nabati, itu bisa ditambah buah ibu, agar ibu juga nyemilnya itu lebih sehat. Jadi nanti kalau misalnya ibu tidak ingin makan buah secara langsung, bisa dijadikan jus, namun dengan gula yang rendah, seperti itu. Terus ibu bisa olahraga nggak harus yang berat-berat bu, bisa dari yang kecil dulu, mungkin jalan selama 30 menit atau 15 menit, seperti itu. Terus selanjutnya ibu harus mengurangi konsumsi makanan berkaleng bu, karena makanan berkaleng itu dapat meningkatkan resiko hipertensi. Biasanya di dalam makanan berkaleng itu terkandung natrium yang tinggi, seperti itu bu. Bagaimana ibu, apakah ibu keberatan dengan saran atau intervensi yang akan dilakukan? Tidak Mbak, insya Allah saya bisa usahakan. Baik, kalau seperti itu saya harap ibu juga semangat ya bu nanti melakukannya. Terus saya harap hasil yang akan kita dapat juga sama-sama baik, seperti itu. Apakah ibu bisa mengulangi yang sudah saya sampaikan tadi? Bisa, saya harus makanan sayuran, terus lauk nabati, dan ditambah dengan buah-buahan, dan mengurangi konsumsi makanan kaleng atau makanan instan, serta minuman yang kamu berarti jawabnya suka mau, terus ditambahin makanan minuman yang kaleng, minuman kaleng ya. Baik ibu, kalau seperti itu ibu semangat ya nanti menjalaninya. Semoga intervensi ini juga menghasilkan hasil yang memuaskan untuk ibu. Nah, apakah ibu bisa mengulangi yang sudah saya sampaikan tadi? Bisa nggak? Saya harus makan makanan yang sehat seperti sayuran, buah-buahan, dan lauk nabati, serta saya harus mengurangi makanan berkaleng dan minuman berkaleng. Berarti ibu sudah yakin ya dengan rencana intervensi ini? Yakin, insya Allah. Baik, rencana selanjutnya akan kita lihat ya bu, akan kita lakukan monitor dan evaluasi di 1 bulan ke depan. Jadi kita akan bertemu 1 bulan kemudian. Semoga nanti hasilnya memuaskan dan ibu bisa melakukan intervensi ini secara baik, seperti itu. Iya Mbak, terima kasih atas bimbingan konseling ini. Saya berharap dapat bantuan dan bimbingan dari Mbaknya. Sama-sama ibu, saya juga terima kasih karena ibu sudah mempercayakan saya sebagai konselor. Semoga nanti hasilnya maksimal ya bu, semangat. Iya, makasih ya Mbak. Iya ibu. Saya pamit dulu. Oh iya, ini leafletnya bisa dibawa ya bu? Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan ibu. Ya.